Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah irodahnya serta izin darinya kita semua dapat bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran meskipun dengan daring atau online. Tapi kita senantiasa berdoa mudah-mudahan meskipun dengan tidak tatap muka meskipun melalui online, mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, diberikan kebarokahan ilmu, kemudahan dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara atau di Indonesia. Indonesia ini sering kita sebut juga dengan Nusantara. Makanya ada istilah Islam Nusantara. Insya Allah nanti ke depan kita akan belajar tentang Islam Nusantara itu apa. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama nantinya akan ada pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Kemudian karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Kemudian juga bagaimana sejarah atau munculnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara atau di Indonesia. Dan yang terakhir apa hubungan antara Aswaja dan NU. Terkadang kita mendengar Aswaja, terkadang juga kita mendengar NU. Apakah ada bedanya ataukah sama? Apabila sama apa persamaannya, apabila berbeda apa perbedaannya. Kemudian apa hubungannya antara Aswaja dan NU, nanti kita akan bahas ke depannya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan dulu bagaimana pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama ada secara bahasa, yang kedua ada secara istilah. Kalau secara bahasa ini berarti berbicara tentang secara etimologi, fil lughah. Secara bahasa, Ahlussunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 akar kata. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama ahlu, yang kedua sunnah, yang ketiga al-jamaah. Ahlu itu apa? Yaitu sekelompok orang, ahli, keluarga. Itu artinya ahlu. Ada kita istilah, ini anak ini ahli matematika. Berarti kan ahli itu. Kemudian anak ini ahli kimia misalkan. Kemudian anak ini ahli geografi. Berarti itu sudah ahli. Jadi ahli itu sekelompok orang. Ada juga yang menerjemahkan ahli itu kelompok orang. Jadi ahlun nabi misalkan, keluarga nabi. Jadi ada juga ahlu itu dimaknai dengan keluarga. Itu ya kata yang pertama. Yang kedua, akar kata yang kedua itu as-sunnah. Ahlus sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad, baik perbuatan, ucapan atau ketetapan Nabi. Contoh perbuatan Nabi dalam hadis misalkan. Nabi senantiasa melaksanakan sholat duha setiap hari 12 rakaat. Maka yang itu disebutnya sunnah fi'liyah atau sunnah yang berhubungan dengan perbuatan. Ada juga yang berhubungan dengan ucapan. Contoh, qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah misalkan. Jadi kalau sunnah kauliyah mah, sunnah ucapan mah itu lebih kepada ucapan-ucapan kanjeng Nabi itu. Yang terakhir ada ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi itu bukan ucapan, bukan perbuatan. Contoh seperti para sahabat pernah memakan daging dob. Daging dob itu semacam daging apa ya, Oscar ya, semacam kadal gurun. Dulu pernah memakan seperti itu, kemudian menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah anda misalkan maukah memakan ini, mengajak kepada Nabi, tapi Nabi menolaknya, kami tidak mau makan. Tapi Nabi juga tidak melarangnya. Nah maka ditetapkanlah bahwa hukum memakan daging tersebut itu merupakan boleh, karena Nabi tidak melarang, Nabi pun tidak menganjurkan, tapi Nabi pun tidak mau makan. Itu kan berarti ketetapan. Nabi tidak mengucapkan apa-apa, tidak mengucapkan haram memakan daging ini atau jangan memakan daging ini atau juga kalian wajib makan daging ini. Tidak mengucapkan seperti itu. Kemudian Nabi tidak memakan juga, tapi Nabi tidak melarang juga. Nah itu berarti disebutnya ketetapan Nabi. Yang ketiga ada al-jamaah, yaitu al-jamaah itu golongan sahabat Nabi dan para pengikutnya. Para sahabat, kemudian para tabi'in, ada juga tabi'in. Itu disebutnya al-jamaah, golongan orang, sekelompok. Itu ya dari segi akar kata, dari segi bahasa. Maka dapat kita kesimpulkan secara istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sekelompok orang yang mengikuti sunnah Nabi dan juga para sahabat. Jadi tidak hanya sekedar sunnah Nabi saja yang diikuti, tetapi sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah sahabat Rasul pun diikuti. Seperti pada zaman kanjeng Nabi melakukan sholat tarawih itu
masing-masing di rumah masing-masing. Tetapi ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau menjamaahkan, menjadikan sholat tarawih itu secara berjamaah di masjid. Bahkan kata beliau, nikmatil bid'ah hadhihi, ini merupakan bid'ahnya yang paling nikmat. Karena dalam zaman Kanjeng Nabi mah tidak ada praktek sholat berjamaah tarawih. Adapun praktek sholat tarawih berjamaah itu dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, maka karena kan Umar bin Khattab itu merupakan sahabat Nabi, maka kita mengikuti sunnahnya. Dan itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana sejarah ahlus sunnah wal jamaah? Nah, sejarah ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan perlawanan pada kaum atau paham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang mendewakan akal, artinya apabila oleh akal tidak diterima atau tidak dipahami oleh akal, maka oleh kaum Mu'tazilah tidak akan diterima atau tidak akan digunakan. Namun mereka hartos ku akal, maka bakal dikerjakan ku Mu'tazilah mah. Salah satu paham Mu'tazilah itu ada paham Qadariyah, ada juga paham Jabariyah. Apa bedanya? Kalau ini gampang. Kalau Qadariyah itu segala perbuatan manusia diciptakan manusia itu sendiri. Allah tidak ada peran, Tuhan tidak ada peran di dalamnya. Berarti menafikan kekuasaan Allah. Artinya kita diberi kekuatan oleh Allah semenjak lahir, kemudian kekuatan itu yang kita gunakan sepanjang hidup kita. Itu yang pertama. Kalau Jabariyah mah sebaliknya, yaitu segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, manusia tidak memiliki peran apapun. Kita maksiat, kita mabuk, kemudian kita mencuri, kita ibadah, itu semua oleh Allah. Manusia mah tidak ada peran apapun. Nah, dikarenakan itu dianggap suatu hal yang menyimpang, maka Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi memunculkan pola pikir baru sebagai penengah di antara kedua paham Qadariyah dan Jabariyah, yaitu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana paham Ahlussunnah wal Jamaah? Segala perbuatan manusia itu diciptakan oleh semata-mata oleh Allah hakikatnya. Cuman manusia itu diberi kekuatan untuk kasab dan ikhtiar. Contoh, kita mau makan, maka dikarenakan kita mau makan, maka kita ikhtiar dulu, berusaha dulu, nyanguna, ngaliwetna misalkan dan lain sebagainya, kemudian memasakna, maka itu sudah ikhtiar. Maka lalu kita makan, tos asak nasi nanti dimakan ku urang teh, tak maka hakikat nama itu teh ku Allah, cuman kita mah berusaha saja. Nah, ari cek Qadariyah mah ku manusia, Allah mah tidak memiliki peran apapun. Apabila menurut Jabariyah mah itu teh ku Allah, manusia tidak memiliki peran apapun. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah datang menjadi penengah di antara Qadariyah dan Jabariyah. Bagaimana karakteristik atau sifat Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, tasamuh, toleransi, saling menghargai meskipun perbedaan pendapat. Di kelompok ini selalu mengerjakan tahlilan, kalau di kelompok ini tidak, tapi mereka menghargai tasamuh selagi tidak saling menghina. Bersahabat dengan orang-orang yang non muslim misalkan, selagi tidak merusak, tidak saling menyakiti, itu toleransi. Yang kedua ada tawasu. Tawasu itu pertengahan, moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Pokoknya pertengahan seperti yang tadi. Contoh yang tadi, perbuatan manusia. Tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak juga abai atau ngantep gitu. Kanu memang benar-benar salah. Apabila salah ya salah, apabila benar ya benar. Itu pertengahan. Yang ketiga tawazun, seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi mengamalkan hadis i'mal lidunya kaka'annaka ta'isyu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuatlah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, juga beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok, sehingga seimbang antara amal dunia dan amal akhirat. Yang keempat ada itidal. Itidal itu adil, jadi tak berpihak ke manapun, adil. Yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, itu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini hubungan NU dan Aswaja. NU dan Aswaja ini hubungannya apabila NU itu sebagai organisasi atau wadah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pijakan, paham atau akidah. Apabila diibaratkan NU itu sebagai mobil, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah sebagai jalannya.
Setiap NU pasti aswaja, tetapi tidak setiap aswaja itu NU. Itu hubungan NU dan aswaja. Ya, NU mah wadahna, aswaja mah titincakanana. NU mah organisasina, aswaja mah akidahna atau pahamna. Yang terakhir, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara atau di Indonesia? Menurut ahli sejarah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini dibawa dan diajarkan oleh 9 wali atau yang kita disebutkan dengan Wali Songo. Jadi Wali Songo, kita tahu bahwa yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara khususnya di Pulau Jawa itu merupakan Wali Songo, 9 wali. Nah, maka menurut para sejarah 9 wali ini berpaham Ahlussunnah wal Jamaah karena memang dulu Ahlussunnah wal Jamaah itu mayoritas di dunia, umat Islam di dunia itu mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kemudian di Indonesia ini disebarkan oleh 9 wali atau Wali Songo. Ini terlihat dari sejarah bahwa umat manusia pada zaman wali ini bermadhab kepada Imam Syafi'i dan berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dapat disimpulkan apabila umat manusia bermadhab Imam Syafi'i dan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, maka yakinlah 9 wali pun ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena kan yang menyebarkan juga 9 wali. Tidak mungkin 9 wali ini berpahamkan Mu'tazilah misalkan, tapi umat Islam di Indonesia berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan nu nyebar ke lagi 9 wali gitu. Maka dapat disimpulkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini diajarkan dan dibawa oleh 9 wali Songo, khususnya di Pulau Jawa, umumnya di seluruh Nusantara. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan juga penyalahan dalam pemaparan. Silahkan dirangkum dalam buku catatan masing-masing. Barakallah. Wallahu a'lam bishawab.